Ada yang mau ditanyakan mungkin dari penjelasan saya? Jadi materi ajar yang tidak ada di itu maksudnya bagaimana, Bu? Apakah tidak ada yang tidak ada di sekolah atau seperti apa maksudnya, Bu? Saya belum paham. Oke. Jadi begini, maksudnya adalah materi yang memang materi itu berbeda, itu sebagai suplemen ya, atau sebagai pelengkap. Nah, sama halnya mungkin ketika mungkin Budian ketika menyusun ini kan ada alasannya gitu. Kenapa kok Budian ini menyusun terkait dengan makanan jajanan gitu? Apakah selama ini memang tidak ada materi yang memang terkait dengan ini gitu? Nah, itu kan pasti kita ada alasannya. Jadi apa ya? Misalnya kalau yang selama ini ada materinya kan seperti makanan seimbang, ya. Kemudian apa saja yang ada di KD gitu ya. Tetapi ini adalah pengembangannya gitu Pak. Intinya adalah ini adalah sebagai tambahan ya. Jadi Bapak Ibu itu menyusun materi yang memang materi itu adalah sebagai tambahan, sebagai suplemen yang nanti akan mendukung gitu ya, mendukung dari materi yang sudah ada sebelumnya. Itu sebenarnya intinya gitu. Nah, dan yang pasti memang tidak boleh terlalu jauh gitu ya. Misalnya kalau Pak Hasan kemarin tengah COVID gitu ya. Jauh lah kalau COVID gitu kan. Nah, kalau nggak salah gitu kemarin ya, belum saya komentari tetapi Pak Hasan terkait dengan COVID kalau nggak salah gitu. Nah, eh, ada plus minusnya juga gitu. Saya juga akan mengomentari sebenarnya dari materi Budian gitu. Kalau dari segi susunan dan sebagainya itu mungkin juga saya perlu mengomentari juga. Paham nggak apa yang saya maksud ini? Masih Paham, bingung, Bu. miskonsepsi lagi. Miskonsepsi lagi. Miskonsepsi terus ini. Gimana Pak Fajri? Maksudnya ini kan materi tambahan yang untuk tambahan sebagai materi yang intinya gitu ya, Bu ya. Dan materi ini berbeda. Jadi memang diharapkan materi ini berbeda dari materi misalnya materi yang sudah ada di sekolah gitu, materi yang mungkin sudah ada di buku atau apa itu. Jadi ini sebagai suplemen, sebagai materi tambahan untuk apa ya, memperkaya ya intinya dari pengetahuan kita. Gitu. Pengetahuan kita itu siapa? Apakah saya semua bukan, tetapi kita sebagai peserta gitu ya. Gitu. Kan ini kan contohnya kan problem based learning. Ini kan yang dibahas kan problem based learning ya, Bu ya. Iya. Berarti kan ya ketika ada masalah maka akan dituangkan ke dalam modul ini. Seperti itu kan, Bu ya. Nah, ketika ya saya ambil contoh yang tugas saya misalkan ke gerak karena si siswa ini kekurangan pengalaman gerak. Itu kan sebuah problem ya, Bu ya. Ketika dia mengalami kurangnya pengalaman gerak, maka percaya diri dalam melakukan gerakan juga akan berkurang. Nah, itu kan menurut saya menjadi base problemnya gitu, Bu. Problemnya itu. Lalu saya kembangkan bagaimana cara mengatasinya. Berarti seperti apa? Gitu ya? Iya. Itu seperti apa? Seperti itu bukan. Kekurangan gerak sedentari bukan? Ya, pengalaman. Jadi enggak, Bu, lebih ke kayak kan yang saya ambil kan anak SD, Bu. Anak SD yang di perkotaan kota-kota besar kan cenderung pengalaman geraknya kurang karena ruang gerak yang terbatas, kegiatan yang terlalu padat, pulang sore, sampai rumah juga di rumah saja, tidak sempat bermain dengan teman-temannya. Itu kan mengakibatkan si anak itu pengalaman geraknya jadi kurang. Jadi tidak seperti anak-anak di desa yang sudah main lompat-lompat. Kemarin juga ada video Pak Hasan nge-share murid-muridnya yang sangat berani. Berbeda dengan di kota besar yang notabene anak-anaknya kurang bergerak, kurang main, seperti itu, Bu. Apakah seperti itu, Bu? Maksudnya yang seperti itu apa ada yang lain lagi? Mungkin saya juga masih salah atau kayak gimana, Bu? Oke. Jadi semuanya sebenarnya saya apresiasi tadi saya sampaikan di awal ya. Kalau yang selama ini ketika kemarin juga ada
pelatihan itu kan di awal itu disampaikan memang materi yang dibahas ini adalah materi yang memang berbeda gitu, materi yang berbeda dari materi yang ada di sekolah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang di situ Pak Fajri itu menyusun materi yang memang bagaimana mungkin memasukkan pola-pola gerak yang itu tidak apa ya, tidak pola-pola gerak untuk siswa, terutama di perkotaan yang memang dengan pola-pola gerak itu mereka itu menjadi aktif itu juga tidak masalah gitu loh. Jadi apa sih yang mungkin bisa diangkat materi yang memang berbeda gitu dari sudut pandang Bapak Ibu atau mungkin juga dari kajian selama ini seperti apa? Gitu. Ya, paham nggak maksud saya? Berarti Ya, di luar jadi, KD gitu Bu, di luar KD. Iya, ini tuh di luar gitu loh. Materinya tuh di luar gitu loh. Itu loh maksudnya. Jadi materi itu materi yang tidak sama dengan modul ya. Dan materi yang memang materi itu bukan termasuk bahan ajar. Ya, bahan ajar kalau kita apa namanya kalau kita membahas terkait dengan bahan ajar. Bahan ajar itu pasti apa? Apa namanya? Apa? Pasti itu kan mengacunya adalah pada KD gitu loh. Tetapi kita yang berbeda dari itu loh maksudnya. Ya, makanya kalau mungkin tadi ada yang mungkin sama gitu, saya tetap mengapresiasi gitu. Saya tidak akan menyalahkan karena itu usaha Bapak Ibu gitu. Ya. Jadi itu intinya. Jadi saya tidak akan menyalahkan gitu, tapi saya yang berikan apa namanya sekedar penjelasan bahwa sebenarnya materi yang dimaksud itu gitu loh. Tetapi kalau memang ada yang mengerjakan sama dengan bahan ajar ya sudah kita apresiasi. Terus jangan beranggapan bahwa tuh nanti saya nilainya jadi kurang gitu ya. Sudahlah. Anda apa-apa. Yang penting itu usaha Bapak Ibu sendiri gitu. Saya tetap menghargai apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan gitu. Yang penting Bapak Ibu tidak nyontek dari yang lain. Akuntabilitas itu yang memang sangat saya harapkan dari semuanya gitu. Kita punya kreativitas sendiri, bukan karya orang lain yang kita masukkan di situ gitu aja sih. Gitu ya. Oke, silakan Pak Soleh. Iya Bu, terima kasih. Hanya ingin mempertegas saja sama meluruskan aja Bu. Tadi kan untuk tugas materi ajar ini pertama pengembangan ya kan. Kalau misalkan contoh kayak kemarin kan ada permasalahan misalkan di senam lantai, kita sulit untuk mengajarkan anak roll depan. Kemudian diciptakanlah sebuah media yang kemarin videonya itu Bu, membuat alat yang mutar itu sehingga gerakan roll depannya. Nah itu kira-kira apakah bisa termasuk ke dalam media ajar juga Bu? Ke dalam materi ajar juga nih, bisa dikembangkan juga ke sini. Nah itu yang pertama. Nah kemudian tadi juga ada kuncinya bahwa untuk materi ajar ini di luar dari KD ya kan. Kalau di KD kan biasanya kita kenal permainan dua besar ya, biasanya sepak bola, voli, ya kan basket. Kalau misalkan sekarang kita menemukan suatu masalah, misalkan anggap masalah konsentrasi anak ya kan, kita kembangkan ke materinya itu misalkan panahan misalkan. Itu kan tidak ada di KD nih ya kan, panahan belum pernah diajarkan. Apakah itu bisa juga Bu termasuk materi ajar yang tugas ini? Terima kasih. Loh, memang ada yang mengembangkan panahan. Oke, baik Pak Soleh. Jadi yang pasti begini kan sebenarnya kalau yang tadi disampaikan itu mungkin dari bisa kemarin ya ada anak yang itu bimbingannya bisa ketika diajak gitu kan. Kebetulan saya menilai ukingnya gitu. Saya lihat loh ini kemarin yang ternyata disampaikan ketika di di pertemuan kemarin. Jadi sebenarnya begini ya, karena memang ini juga berbasis masalah dan intinya adalah kalau seperti yang tadi itu adalah proses pengembangan ya, pengembangan media ya atau di situ sebagai alat bantu untuk bagaimana membelajarkan di role depan gitu ya. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita menyusun materi ajar yang
dibuat di situ adalah materi itu memang nanti yang berbeda, gitu. Berbeda dari materi yang ada di modul ataupun juga materi yang ada di sekolah. Nah, ketika misalnya Pak Soleh ataupun yang lain mengambil misalnya itu bola voli dan sebagainya, yang materi itu atau pengembangan itu memang berbeda dari yang ada di materi biasanya kan di buku ya, dari buku ataupun juga dari itu sebenarnya tidak masalah, itu masih bisa digunakan ya. Karena kalau saya lihat yang kemarin itu disampaikan memang permasalahannya mungkin banyak siswa yang tidak berani ya untuk melakukan roll depan, kemudian dia akan mengembangkan alat namanya itu adalah produk inovasi sebenarnya gitu kan, produk inovasi yang memang nanti juga sebagai portofolio gitu kan, penilaian portofolio juga untuk Bapak Ibu sebenarnya gitu. Tetapi maksud saya di sini adalah ketika materi, namanya kan di sini adalah materi, ya materi itu kan berarti adalah uraian-uraian yang di situ adalah untuk memecahkan permasalahan itu, gitu loh. Jadi apa ya? Kalau saya kok juga agak susah untuk menjelaskan. Jadi intinya adalah materi itu berbeda, gitu. Materi itu berbeda, ya, dari yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul, ya, dan juga materi yang ada di sekolah, gitu. Pengembangan dari itu, gitu sebenarnya. Nah, kalau tadi kan dilihat dari media kan, apa ya kemarin ya, seperti alat yang apa itu? Bulatan gitu ya, yang untuk mempermudah gitu sih. Blinding. Pokoknya itulah gitu. Saya paham bentuknya nih, tapi namanya itu juga jelas gitu kan. Oke, itu adalah pengembangan saja gitu, pengembangan untuk alat atau media yang digunakan untuk mengajar. Gitu. Bu, boleh nggak dikasihin contoh Bu, satu hal atau dua hal yang Ibu jelaskan tadi, contohnya apa biar kita juga tidak miskonsepsi lagi Bu. Ada contohnya nih yang seperti ini. Oh berarti ya kayak gini gitu. Baik, kalau misalnya sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan apa namanya, kalau saya sih sebenarnya materinya lebih kecil ya, karena saya juga mengajar di sini gitu ya, terkait bagaimana sih kalau misalnya kita itu mau memberikan materi kepada siswa terkait dengan bagaimana pengukuran status gizi, kemudian bagaimana ketika siswa itu bisa melakukan pengukuran sendiri dan mereka itu bisa menjaga pola makan ya, ataupun juga misalnya ketika siswa ini dengan tinggi badan sekian, dengan berat badan sekian, ketika dilihat IMT per U-nya dia sekian gitu. Kira-kira untuk memenuhi dari kebutuhan gizi A itu apa saja yang A itu perlukan? Nah, itu kan tidak pernah ada ya, itu tidak pernah ada gitu. Ya, itu bisa dikembangkan misalnya. Tetapi tadi saya sampaikan, apapun yang sekarang sudah Bapak Ibu buat, ya sudah, itu tidak apa-apa. Gitu loh. Yang penting apa? Urutan-urutannya juga jelas. Karena memang kalau yang saya dapat selama ini ketika disuruh untuk menyusun materi ajar itu adalah memang materi ajar itu yang memang berbeda gitu. Berbeda dengan yang ada di modul dan juga yang berbeda dengan materi yang ada di sekolah. Tetapi kalau memang dari yang dulu itu semuanya juga sama gitu, materinya apa yang dibuat di situ, materinya sama, misalnya tadi terkait dengan kasih, misalnya terkait dengan roles gitu. Tapi tetaplah saya juga akan tetap mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Oke, seperti ini Pak Soleh, mungkin masih ada ganjalan lagi. Silakan Pak Hakim. Ini kok saya tidak melihat ya, berarti sinyal saya nih yang agak susah ini. Iya Bu,
Begini Bu, tugas saya ini bahan ajar ini sudah saya download tanggal 8 Desember kemarin. Hanya saja tidak ada tes formatifnya Bu. Nah, apakah saya bisa edit lagi Bu untuk diupload ulang Bu? Gila, karena kan nanti ada upload kan setelah direvisi. Iya Bu, ada Bu dari hasil revisi. Iya. Saya barusan mengedit, saya hapusnya tugas kemarin lalu kirim lagi Bu. Kan untuk apa namanya? Untuk review kan hasil review kan bisa kok sudah di-upload. Kan mestinya yang kemarin jadi penilaian itu ada dua ya. Penilaian itu produk awal ya, sama adalah hasil review gitu loh. Bisa kan? Tugas yang ini maksud saya Bu, tugas yang materi ajar ini saya benahi lagi, yang kemarin saya hapus lalu kirim lagi Bu. Ya, bisa begitu Bu. Ada dua kan? Enggak dua ya, enggak seperti gacep ya. Enggak dua. Misalnya materi yang sudah jadi itu sudah diupload. Nah, kemudian setelah direview itu diupload lagi gitu loh. Enggak gitu kan? Pak Ade itu bingung, saya kan jadi bingung ya sama Pak Ade. Tidak perlu dihapus Pak Ade, nanti ada di lembar revisinya di Lagi Pak Ade, enggak perlu dihapus. Nanti apa yang kurang ditambahkan di review. Ya sudah, yang sudah dibuat nggak apa-apa lah. Yang penting kan Bapak Ibu mengerjakan. Iya Bu, lanjut Bu. Tenang saja. Tapi intinya adalah seperti itu. Iya Bu, siap Bu. Ya, oke. Budian coba Budian ke atas Budian. Karena saya komentar Budian, saya belum komentar ini tadi. Oke, konsep. Nah, mungkin untuk materi ya judulnya itu tidak perlu terlalu panjang gitu ya. Ini kepanjangan nggak kira-kira judulnya ini? Panjang Bu, panjang. Bagaimana kira-kira bisa dipersingkat ini? Judulnya terlalu panjang. Gitu. Makanan bergizi dan sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Itu aja sudah cukup mungkin ya. Iya Bu. Kan akan berpengaruh gitu kan. Nah, gitu loh. Jadi tidak perlu serta pengaruhnya pada pertumbuhan, tidak perlu. Ya, tapi karena nanti pasti akan berpengaruh seperti itu. Oke. Kelompoknya sudah berubah ya? Sudah Bu. Oh, sudah. Oke, silakan. Mohon maaf Bu, bagaimana tadi Bu makanan bergizi? Tadi ada Pak. Makanan bergizi dan jajanan sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Makanan bergizi dan jajanan sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Karena pasti nanti pengaruhnya ke situ. Gitu. Oke, siap. Ke bawah. Oke, atas dulu. Yang atas dulu coba. Yang apa namanya latar belakang tadi itu pendahuluan ya. Nah, mungkin untuk deskripsinya apa ya bisa dipersingkat nggak kira-kira? Ya kalau mungkin bisa dan mungkin tidak perlu ya ada gambar-gambarnya karena nanti gambar itu akan sama dengan gambar yang di bawah tadi gitu. Siap Bu. Intinya adalah terkait dengan apa yang kemudian masukkan di situ itu adalah fokusnya apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, ke bawah. Oke, terus kemudian sebentar Bu.
mungkin begini ya Bu Dian ya, untuk pola penulisannya ya, kadang-kadang kalau dilihat ini kan langsungan gitu ya, lurus gitu, tidak ada apa ya, Tidak ada baris barunya, Bu. tidak ada Paragrafnya. orang itu melihat kok gini gitu ya. Siap, Bu. Kemudian coba ke bawah lagi. Nah, mungkin begini, untuk karbohidrat sebentar. Dari macam-macam zat gizi itu perlu ditambah, misal ini fungsinya gitu ya. Karena tadi kalau nggak salah kan juga ada di situ, gitu. Fungsi dari zat gizi itu apa, gitu kan? Nah, kalau di sini seperti beras merah gitu, pasti orang bertanya gitu. Beras putih berarti nggak mengandung karbohidrat itu, padahal kan juga di sini ada tulisan hanya beras merah gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Jangan hanya ini saja, karena sebenarnya sumber dari karbohidrat juga banyak. Oke, nah kalau protein sudah ada fungsinya gitu, tapi kalau karbohidrat tidak ada fungsinya ya. Iya, Bu. Ke bawah lagi. Oke, ke atas coba yang lemak tadi. Berapa persentasenya? Ada nggak? Bisa disebutkan nggak di sini? 25 sampai 30%. Persentase apanya, Ibu? Persentase kebutuhan. Oh iya, Bu. Di sini iya. Ya mungkin kan bisa cari referensi kan. Oke, ke bawah lagi. Pak Boy pusing sepertinya. Enggak apa-apa Pak Boy, yang mengerjakan kerjakan. Pokoknya Pak Boy mengerjakan ya. Nah, apa ya sebenarnya kalau macam-macam zat gizi itu ada berapa sih Bu Dian? Hah? Zat gizi itu sebenarnya hanya ada 5 ya. Serat itu adalah bagian dari apa namanya? Bagian dari zat gizi tersebut. Air itu sebenarnya juga bukan zat gizi, tetapi air itu sangat vital gitu. Oke, tapi enggak apa-apa. Sudah dibuat. Berarti serat dengan airnya ini tetap dimasukkan atau ditambahkan redaksi supaya untuk mengatakan bahwa serat dan air bukan termasuk zat gizi begitu. Ya, kalau bisa, karena sebenarnya zat gizi yang memang pokok itu kan ada 5 itu. Dan tadi kalau disebutkan ya seperti mineral itu kan tidak disebutkan misalnya kalsium, itu disebutkan nggak tadi? Padahal kalsium itu sangat besar manfaatnya kan untuk pertumbuhan tulang ya. Ada nggak? Iya, Bu. Oke, kemudian ke bawah lagi. Nah, ini mungkin apa ya susunannya ya? Susunannya mungkin bisa dibuat lebih sistematis gitu ya, tidak lurus gitu. Orang kalau melihat ini kan langsung, jadi pokok-pokoknya ataupun juga mana sih yang memang di sini lebih ke apa ya? Atau mungkin ada, ini kan ada bab ya, ada subbabnya yang lain gitu, ya. Mungkin akan lebih sistematis gitu. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, ini jajaran yang tidak sehat. Mungkin bisa di sini. Jajannya tidak sehat, tapi jajanan sehat dan tidak sehat. Coba di atas tadi, coba atas tadi. Yang apa namanya di atas ini, coba digeser lagi gitu ya. Apa tadi judulnya? Oh iya, jajanan yang tidak sehat. Kemudian mungkin bisa ditunjukkan contohnya gitu ya. Contoh makanan
Ada enggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada contoh makanan. Tidak ada. Masa enggak ada? Yang rusak, biasanya kan yang berjamur itu kan ada sih makanan yang berjamur ataupun basi itu kan biasanya. Oke, coba ke bawah lagi. Sehingga kan kalau misalnya ini gitu kan. Nah, ini saya ini agak bingung ya. Dampak jajan sembarangan tiba-tiba di situ bahan berbahaya hingga cemaran lokal. Maksudnya apa? Ini bagian dari mana nih? Masih mute. Bagian dari mana ini kira-kira? Dari sebab yang mana kira-kira? Kayaknya dari subbabnya ini, Bu. Ini termasuk apa namanya bahan berbahaya dalam makanan. Karena nggak ada kan gitu kan bingung orang. Ada logam ini masuknya di mananya gitu kan? Iya, Bu. Ya, oke. Ke bawah lagi. Nah, ini kan mungkin bisa dimasuk ke apa ya? Materi yang baru lagi misalnya dampaknya akan seperti apa gitu ya sehingga tidak jadi satu gitu kan? Nah. Ya, siap, Bu. Oke, terus lagi hanya itu. Nah, ini maksudnya bagaimana ini? Maksudnya mungkin ini bisa di dampaknya itu akan seperti apa? Bagaimana ketika itu masuk ke apa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik gitu. Oke. Berarti sebelum masuk teori pertumbuhan dibuatkan pengantar hubungan antara makanan bergizi dengan pertumbuhan, begitu, Bu? Coba yang atas tadi coba dari babnya tadi materinya tadi di atas kira-kira pas apa enggak? Perang. Nah, karena tiba-tiba muncul teori pertumbuhan dan perkembangan gitu loh. Ya, tapi itu masuknya di subbab atau bagaimana gitu kan? Ya mungkin ada pengantar. Ya, ini sudah ada pengantarnya gitu. Tapi mungkin bisa lebih diperjelas sehingga tidak membingungkan juga. Tidak ambigu. Ya, siap, Bu. Oke, bawah. Nah, kan apa ya? Tidak ada subbabnya tiba-tiba yang di apa blok-blok itu loh, itu kurang sistematis gitu ya. Oke. Nah, rangkuman yang pasti kan ini sudah sesuai kan rangkumannya dengan apa yang tadi disampaikan di atas sebelumnya? Yang mana, Bu? Tadi rangkuman ini. Tadi menyampaikan dengan asli apa enggak tadi ya? Tidak, Bu. Tidak ada coba kita masuk di rangkuman ini asli. Iya, Bu. Ada bahaya. Jadi maksudnya rangkuman itu kan intinya dari yang di atas kan, apa sih yang sudah dimasukkan di atas gitu, kemudian kita rangkum di situ materi-materi yang kita ambil sedikit-sedikit yang memang itu masuk bisa kita masukkan di rangkuman gitu. Nah, masuk nanti terus itu berbeda lagi gitu kan? Kalau ASI ini tadi masuk di situ, Bu, ada tadi pertumbuhan anak usia prasekolah. Lah, akhirnya kan ASI meliputi anak ibu. Padahal kan gizinya itu kan zat gizinya yang sebenarnya diperlukan oleh anak itu apa saja kan gitu ya. ASI kan bagian dari protein gitu kan? Iya, Bu. Ini nantinya. Iya, Bu. Oke, terus tumbuh kembang tadi sudah dimasukkan ya seperti 2 fase itu ada nggak di atas tadi? Nggak ada loh. Perkembangan ada 2 mana? Iya, Bu, nggak ada, Bu. Kenapa tiba-tiba muncul di rangkuman?
Pokoknya ngambil saja gitu. Iya Bu, langsung ambil sumber langsung disatukan. Tapi bukan ngambil yang di atasnya ya, tapi ngambil sumber-sumber gitu. Iya Bu. Oke, kemudian mungkin itu cukup ya, kalau nanti disesuaikan gitu. Kalau enggak ya sudah. Yang tadi ketika kita menyusun materi ajar itu kan harus jelas gitu ya. Intinya kita harus jelas. Ketika kita menyusun ya ada bab, ada satu babnya juga harus jelas, tidak tiba-tiba itu berdiri sendiri gitu. Ketika itu berdiri sendiri maka itu akan membingungkan yang membaca gitu. Ini maksudnya gimana ya? Antara bab dengan yang di bawahnya kok enggak nyambung ya misalnya, kan jadi bingung gitu. Ini mungkin untuk yang lain juga gitu, tidak hanya untuk ujian gitu. Oke, silahkan, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi. Cukup kan, enggak perlu presentasi lagi loh. Cukup ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Hanya ingin bertanya, ini kan materi ajarnya untuk kelas 3. Kelas 3 itu berarti kan kelas bawah ya Bu. Kira-kira kalau materi sebanyak ini ya kan, kemudian juga banyak bahasa-bahasa tadi ada sebagainya itu. Kira-kira untuk menyusun materi ajar ini kita tentunya kan harus menyesuaikan dengan tingkatan anak juga nih Bu. Kira-kira kalau untuk kelas bawah kelas 3 apakah ini sudah pas saja nih Bu dengan materi yang sebanyak ini? Kemudian juga kalau memang berbicara mengenai peran makanan bergizi dan jajanan sehat ya kan, kalau untuk kelas bawah itu kan, kelas bawah itu yang penting mereka bisa membedakan mana nih makanan bergizi, mana yang makanan yang tidak bergizi ya kan, kemudian mana makanan yang sehat, jajanan yang sehat, dan mana jajanan yang tidak sehat. Kalaunya ini gimana nih Bu bagusnya tuh Bu? Oke. Nah, tadi kan makanya ada yang bertanya kan, ini materi untuk mana? Lah Kak Budian bingung juga jawabnya. Ini untuk gurunya gitu, terus tadi ini untuk kelas 3 kan jadi bingung. Nah, saya maksudkan tadi karena Budian bilangnya adalah untuk pengajarnya ya oke gitu ya, untuk pengajarnya oke. Tapi kalau materi untuk kelas 3 ya memang ini sangat berat gitu. Ya, materi ini sangat berat. Kenapa? Karena kalau kelas 3 itu ya paling tidak materi yang ringan-ringan, tulisannya yang besar-besar ya. Mestinya kalau biasanya ada Times New Roman atau mungkin yang ukuran fontnya adalah 12 ya 14, sehingga ada gambar-gambar yang memang itu mudah dicerna oleh anak SD. Itu kalau memang sasarannya adalah untuk anak kelas 3. Disertai dengan gambar-gambar yang itu menunjukkan, oh ini loh contohnya makanan yang sehat sama tidak sehat. Nah, makanya tadi kemudian ditanya Pak siapa tadi? Pak Hasan ya? Iya. Atau Pak siapa tadi yang tanya? Oh Pak Hakim gitu ya. Hakim tadi. Nah, kemudian jawabnya ini bukan untuk anaknya gitu kan. Tapi ini untuk gurunya, dan dia terus bilang, oh ini untuk kelas 3. Kalau saya kan memang enggak kuat gitu ya, pasti kan enggak kuat untuk materi seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan, materi ini sebenarnya apakah memang materi yang memang benar-benar berbeda, ya, materi yang memang benar-benar berbeda dengan materi yang ada di sekolah ataupun juga materi yang ada di mobil. Itu saja kalau saya. Ya, berarti kalau memang seperti itu untuk capaian pembelajarannya yang tidak ditujukan untuk anak sekolah dasar. Ada nggak tulisan sekolah dasarnya di situ kemudian? Bagaimana Bu? Ada kan di situ untuk anak kelas 3 sekolah dasar? Ada Bu, ada. Nah itu yang harus dilakukan. Ya cuma kemarin masih bingung. Kalau anak sekolah dasar untuk satu kegiatan belajar kan agak terlalu banyak Bu. Jadi bingung, masih bingung. Bukan terlalu. Kalau misalnya mau anak kecil loh ya. Nah, kalau memang kemudian di situ tidak menyebut anak kelas 3 dan itu tadi ditujukan untuk umum gitu ya. Intinya ya enggak masalah gitu. Tapi kalau untuk anak kelas 3 ya tidak seperti ini. Itu sih. Kalau materinya memang untuk umum Bu, pembuatan modulnya untuk umum, cuma saya mengambil masalah dari anak kelas 3 begitu Bu, dari pembelajaran di kelas 3 gitu.
Ini coba ini berarti bagi guru yang ngajar kelas 3 ini. Itu lepas kasih tambah pusing ini. Lepas kasih tambah pusing kita masuk Saya juga Guru kelas 3-nya nih Bu, materinya untuk guru kelas 3-nya. saya juga pusing, Bu. Iya Bu, tadi kan yang itu kan saya juga menggarisbawahi yang menganalisis itu kan kelas 3 kok menganalisis ya ini pusing lah anak kelas 3. Gitu Bu. Tapi katanya gurunya kelas 3 bisa. Ya, bagaimana kemudian agar ini bisa tidak digunakan untuk kelas 3, tetapi digunakannya adalah untuk ya nanti mohon untuk bisa disesuaikan. Apakah perlu di awal diberikan informasi bahwa ini sebagai bahan tambahan, bahan informasi bagi orang, bisa jadi orang tua juga, bisa untuk guru juga. Bingung, Bu. Kalau memang mau seperti itu, tapi kalau memang materinya kelas 3 ya memang enggak mampu mereka, belum mampu. Ya, gitu sih. Tapi ya sudah luar biasa ya, sudah banyak sekali yang dibuat kemudian. Enggak apa-apa. Ada lagi mungkin yang mau memperlihatkan sedikit saja gitu hasilnya gitu, siapa kira-kira? Saya, Bu. Pak Hasan. Bentar saja berarti Pak Hasan jangan ngantuk semua ini. Hanya melihatkan. Pak Hasan. Hanya melihatkan ya. Boleh kan Bu, hanya melihatkan Saya saja. sadar dulu, kemudian hanya pamer saja ini Pak Hasan katanya. Biar anu Bu. Biar tahu salah tidaknya, Bu. Saya mau pamer saja, Bapak. Bukan pamer. Biar tahu salah tidaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi ajar yang coba saya buat. Sebenarnya saya ada buat dua, Ibu. Pertama kemarin yang tentang COVID itu terhadap kekebalan tubuh serta orang yang telah menerima vaksin. Karena itu tidak ada respon Ibu, jadi saya berubah materi. Takut sia-sia Ibu. Belum terrespon Pak. Dikiranya kurang menarik mungkin. Jadi saya ganti materinya Bu, yaitu konsep permainan lompat tali untuk anak. Jadi lompat tali di sini bukan lompat tali yang skipping menggunakan tali skipping, bukan, tapi lompat tali yang terbuat dari karet serta pengaruhnya terhadap kekuatan otot peserta didik. Jadi di sini ada kata pengantar. Judulnya terlalu panjang gitu ya. Oh iya Bu. Ya Bu, nanti saya perbaiki itu. Iya. Ini ada kata pengantar, kemudian daftar isinya, daftar gambarnya juga ada, kemudian sini pendahuluannya yang saya garis bawahi di pendahuluannya dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan jasmani lingkungan sekolah berbagai macam upaya yang dilakukan guru PJOK agar peserta didik tertarik yang saya garis bawahi Bu. Masalahnya apa kira-kira? Anak-anak yang saya temui anak ini susah bergerak Ibu, tidak mau bergerak. Ada di sini. Nanti Ada di sini. ada dia apa sih di bagian pengaruhnya Bu, pengaruh lompat tali terhadap itu Bu, kekuatan otot anak itu. Di mananya? Ada karakter bermain anak, manfaat bermain, dan tahap. Di latar belakang mestinya dikasih Pak ya. Oh iya Bu. Permasalahannya apa? Oh iya Bu. Ini. Oke. Terus gambar-gambarnya mana? Main lompat talinya seperti ini Bu. Kemudian tali yang dimaksudnya tali seperti ini. Biar cara bermain lompat tali, konsepnya ada bermain sendiri. Itu seperti biasa talinya dipegang di ujung kedua ujung talinya, kemudian nanti diputar-putar
Ini ada cara main untuk kedua kelompok itu kelompok ada beberapa sumber yang saya kutip yang kali pertama memberikan pikiran anak kemudian melatih kerja keras anak untuk menangkap permainan dengan melompat berbagai tahap ini sih manfaat dan main 4 kali sebagai sumber kemudian latihan kekuatan otot motor yang otomatis nah ini Pak, babnya harus jelas ya Pak ya. Itu juga sama loh Pak. oh ya itu Ini ditanya Pak Soleh, ini untuk kelas berapa Pak? Gitu. ini untuk SMP sebenarnya Bu SMP kelas 7-8 Bu. Kemarin kan miskonsepsi Bu, yang penting kan ada modul saja dulu. Sekarang baru diperbaiki. Nah ini Bu, format didik. Jadi olahraga terbaik untuk meningkatkan kepada tulang adalah dengan latihan melompat dan turun dalam penelitian Jepang. Yang melompat dan mendarat 40 kali selama seminggu meningkatkan berat tulang secara signifikan setelah 24 pekan. Secara tidak langsung, lompat tali bisa membantu melatih meningkatkan massa dan kekuatan otot. Kutip dari Women's Health, mendaratan setelah mengangkat kakimu melewati tali bisa bermanfaat bagi otot betis, tendon dan jaringan ikat yang melindunginya. Bisa lebih kuat dari sebelumnya. Lompat tali melatih kekuatan otot di banyak bagian tubuh, tidak hanya di betis tapi juga bahu. Ini bagus ada jurnal gitu, tapi jurnalnya yang jelas ketika ngutip jurnal ya. Ini jurnalnya yang nulis siapa, tahunnya berapa, enggak ada loh Pak. Oh iya Bu, harus ada halamannya Ibu ya? Ya, kalau kita memang ilmiah ya gitu ya. Nah ini sudah ada jurnalnya gitu. Nanti takutnya ini jurnalnya ngambil dari artikelnya orang enggak ya? Di jurnalnya langsung Ibu. Oh makanya itu. Oke. Kemudian ini ada beberapa contoh Bu video tentang permainan lompat tali. Cuman karena waktunya pendek tidak bisa saya buka. Kemudian ada forum diskusi. Jadi forum diskusinya setelah mencermati uraian materi di atas, diskusikan dalam kelompok kecil kalian. Pertama, tangkap terkait dengan bermain di luar sekolah. Kemudian diskusikan lagi bersama teman-teman otot-otot apa saja yang dominan terlibat dalam permainan lompat tali. Kemudian di bagian YouTube ada rangkuman ini berkaitan dengan isi di atas yang telah saya paparkan dalam lompat tali tadi. Kemudian ada tes formatif berisikan 5 soal saja Ibu, 5 soal jawaban, kemudian daftar pustaka. Demikian saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Dan mana jurnalnya kok enggak ada daftar pustaka? Tidak saya masukkan Ibu. Jurnalnya ada saya tidak saya masukkan di daftar pustaka ini. Ya, oke. Baik. Terima kasih Pak Hasan atas presentasinya. Jadi yang pasti begini Bapak Ibu. Memang dari 4 orang yang presentasi tadi itu ada berbagai macam pendapat yang berbeda sepertinya ya. Tetapi yang pasti begini dari apa yang sudah Bapak Ibu buat ya. Yang penting Bapak apa saja sih yang memang itu bagian-bagian dari materi ajar itu yang harus kita masukkan ke dalam materi. Jadi maksud saya adalah apa susunannya gitu. Susunannya kira-kira sudah sesuai belum ketika kita menyusun materi ajar. Ya, ketika dari susunan mulai dari awal sampai akhir itu nyambung atau ada keterkaitan, oke gitu. Tetapi ketika kita menyusun mulai dari pendahuluan, misalnya kapan pembelajaran, kemudian materi sampai ke rangkuman misalnya itu ada yang miss gitu, berarti itu masih ada yang memang perlu diperbaiki.
Jadi saya tidak mempersalahkan apa yang sudah Bapak susun, ya. Tetapi yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana ketika Bapak Ibu itu menyesuaikan mulai dari latar belakangnya, kemudian capaian pembelajaran, ya, kemudian di situ ada materi, kemudian juga formatif dan rangkumannya itu nyambung, itu tidak masalah menurut saya. Yang penting intinya adalah Bapak Ibu sudah usaha untuk menyusun suatu materi yang di situ adalah berbasis pada masalah. Masalahnya memang bermacam-macam, ya. Masalahnya bermacam-macam yang memang akar dari masalah itu adalah masalah pembelajaran yang ada di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak masalah lah yang sudah dibuat, ya, itu yang nanti kita akan Bapak Ibu perbaiki, ya, dari hasil review ini. Mana yang sekiranya masih belum sesuai, ya kita sesuaikan. Mana yang belum nyambung, ya kita sambungkan. Gitu. Jangan sampai itu tidak nyambung gitu. Kalau tidak nyambung nanti bagaimana gitu kan, nanti bingung juga yang membaca. Ya, intinya saya tetap mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, ya. Sudah semua mengerjakan kan, ya? Pak Arif sudah? Ampun, Bu. Sudah. Oke. Ditunjukkan. Kemudian begini. Tidak, waktunya sudah 8:30, kasihan ini yang di Indonesia bagian timur ini sudah waktunya istirahat. Oke, tidak apa-apa, nanti coba saya lihat saja gitu, dan begini, karena memang besok kita sudah mulai masuk ke kelompok-kelompok, ya, sudah masuk ke kelompok-kelompok, sudah dibentuk kelompoknya, ada kelompok A, B, dan C, ya, dan untuk jadwalnya belum dikasih, ya. Nanti saya untuk besok memang di kelompok A itu ada, seperti saya sampaikan, ada Bu Nani, kelompok B itu ada Pak Darso, kelompok C-nya ada Pak Fendi, gitu. Ya, monggo nanti mulai dihubungi masing-masing gitu. Kenapa Pak Arif kok ketawa itu, Pak Arif itu? Nggak boleh ketawa. Dapat Pak Darso, Bu. Lucu Pak Darso itu. Oh, lucu. Ya nanti setelah Pak Darso nanti dapat saya itu, makanya saya tak mendampingi Pak Darso saja gitu kan. Ya oke, itu jadi itu untuk ya apa Pak Hakim? Ini Bu, saya mau minta maaf Bu, yang ini, yang di LMS ini, yang materi bahan aja. Tadi sudah terlanjur di revisi Bu. Jadi yang awalnya ngumpul tugasnya tanggal 8, jadi tanggal hari ini Bu, tanggal 13. Waduh, jaringan terputus. Jangan wifi. Kita tahu saya. Iya Bu, Saya keliru Bu. sama Pak Adi. Tenang saja gitu ya. Oke. Mungkin cukup ya, ada lagi yang perlu sampaikan? Enggak? Nah, kalau enggak, yang pasti semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat walaupun nanti terpisah menjadi 3 kelompok. Saya harap juga tetap di kelas ini kompak ya, tidak perlu saling membandingkan siapakah dosennya. Ya, nanti kalau ada sesuatu yang memang perlu didiskusikan, oke lah kita diskusi bersama, ya. Kita diskusi bersama, enggak apa-apa ya, mungkin ya. Saya di awal sudah menyampaikan ada perbedaan persepsi dari masing-masing dosen, ya mungkin itu juga membuat Bapak Ibu bimbang gitu dah. Nah, tetap nanti saya juga akan melakukan penyamaan persepsi juga gitu. Terkait dengan proses penyusunan perangkat pembelajaran, karena memang ketika kita besok sudah masuk di PPP itu adalah bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran. Kalau saya boleh menyampaikan bahwa ketika kita menyusun perangkat, paling tidak kita itu menyusun RPP, yang perlu Bapak Ibu tetap pegang itu adalah
format ya, format RPP antara SD, SMP, SMA itu berbeda. Punya panduan enggak? Punya panduan enggak? Enggak, ya sudah nanti tak sampaikan ke siapa namanya Pak Ketua gitu ya. Jadi tidak sama sebenarnya gitu ya formatnya, misalnya ketika menyesuaikan apa tujuan pembelajaran SMA enggak sama lah dengan SMP, enggak sama dengan SD. Bagaimana menempatkan nanti untuk sikap dan itu saja. Ya. Dan memang kita ini di era transisi dengan kurikulum baru. Walaupun yang disampaikan oleh Mas Menteri bahwa itu fleksibel, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, ketika sekolah Bapak itu menggunakan kurikulum yang baru, otomatis nanti akan ada perubahan. Sudah punya belum bahannya? Belum juga? Belum juga. Ya sudah, nanti saja. Nanti kalau saya sampaikan sekarang, nanti saya akan sampaikan dulu ke teman-teman ya, ke Bapak Ibu dosen yang mengajar gitu, karena kemarin saya dapat gitu. Nanti mungkin setelahnya akan saya share gitu, biar nanti ada penyerahan persepsi. Jadi ketika memang berbicara dengan kurikulum baru kan sangat berbeda sekali gitu. Kalau dulu ada IPK, sekarang ada CP gitu kan. Ada sekarang istilahnya modul gitu kan, bukan lagi seperti yang dulu gitu. Jadi mungkin nanti juga perlu kita bahas bersama. Ya, seperti itu. Ada yang perlu disampaikan kan mungkin ya? Cukup, dan kalau cukup tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya, dan yang pasti jalan kita masih panjang. Kita nanti di PPP masih 75 hari lagi gitu. Yang pasti tetap komitmen itu adalah yang paling utama ketika Bapak Ibu sudah masuk ya ke PPP Praja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf untuk satu hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak Bu. Bu, boleh tanya Bu, tapi di luar konteks yang tadi Bu, cuman makanya saya bertanyanya di luar yang tadi. Ini tadi kan Pak siapa tadi, Pak Hasan menampilkan suaranya sebentar, tak mute aja Pak Sasa. Apa? Jurnal bahwa penguatan tulang, ada latihan penguatan tulang. Ya, apa mungkin ilmu saya masih kurang atau gimana? Oh iya, itu dia. Apakah tulang bisa dikuatkan, Bu? Makanya tadi saya tanya, mungkin apa benar tulang bisa dikuatkan? Yang saya pahami yang bisa dikuatkan hanya otot. Makanya saya tanya, Bu. Soalnya saya kepadatan tulang, kepadatan tulang bukan kekuatan tulang, Pak. Bertanya Bu kepada Ibu juga, mungkin ada literasi baru atau jurnal baru yang mungkin saya informasi belum dapatkan itu Bu. Oke, yang pasti kalau tulang itu kan tergantung dari asupan ya, asupan yang memang itu mempengaruhi dari, mungkin yang dimaksud Pak Hasan adalah kepadatan tulang, itu adalah kalsium dan apa Pak? Fosfor ya, fosfor gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang memang nanti akan mempengaruhi dari pertumbuhan ataupun juga tingkat kepadatan tulang, ditambah dengan asupan vitamin D yang itu akan meningkatkan dari tulang seseorang gitu. Tetapi kalau yang dimaksud Pak Hasan tadi sebenarnya fokusnya adalah pada otot kan sebenarnya, latihan untuk ketahanan ototnya gitu ya Pak Hasan ya. Ya Ibu. Ya, seperti itu. Tadi saya juga enggak. Tadi itu Bu disebutkan bahwa latihan kepadatan tulang Bu, untuk kepadatan tulang.
Pak Hasan referensinya dari mana itu? Latihan untuk kepadatan tulang. Kan latihan untuk kepadatan tulang Ibu itu menurut Women's Health tadi, apabila kita dari posisi naik ke turun, itu jika kita lakukan posisi melompat maksudnya itu. Pak Hasan belum pulang ya itu Pak. Kasihan itu. Maksud Women Health tadi Bu, apabila kita melakukan kegiatan melompat menurun selama 24 kali itu dapat apa sih menyebabkan kepadatan tulang Ibu, bentukan kepadatan tulang, bukan kekuatan tulang maksudnya tadi Ibu. Oh, kepadatan tulang bukan kekuatan tulang. Tetapi kan tidak hanya dipengaruhi oleh latihan sebenarnya kalau saya, tetapi kepadatan tulang itu dipengaruhi oleh pola makan ya, terutama dari makanan yang memang mengandung kalsium, dan juga kalau kita itu sering kali mengkonsumsi makanan asin itu juga akan mengurangi retensi pada tulang. Tulang itu akan mudah untuk keropos. Seperti itu. Masa tulang akan berkurang. Gitu. Ya mungkin maksudnya Pak, yang dari Pak Hasan itu adalah ketika kita melakukan itu tulangnya itu akan lebih terlatih ya, akan lebih kuat, mungkin seperti itu yang dimaksud tadi. Gitu. Tapi tidak hanya dari latihan saja gitu, tanpa adanya asupan dari gizi itu tidak mungkin gitu, karena memang kalau osteoporosis itu kan seringkali terjadi pada atlet ya, atlet wanita terutama ketika dia itu mengalami namanya female athlete ya. Jadi ada 3 hal yang memang seringkali terjadi. Misalnya ketika seorang atlet wanita itu melakukan latihan yang berat, biasanya kan ada ya yang dia tidak yang dia sangat menjaga pola makannya sampai dia mengalami anoreksia dan bulimia nervosa. Tahu ya itu ya? Nah, dari situ kan pasti itu akan mempengaruhi dari menstruasi ya, amenors. Nah, amenors itu yang memang nanti bisa mengurangi dari kepadatan tulang seseorang. Jadi yang pasti memang seorang atlet itu kan asupan dari kalsium itu juga harus tinggi juga. Dibarengi dengan latihan, pola latihan itu. Cuman tadi memang yang Pak Hasan sampaikan itu kan referensinya dari apa tadi Pak? Itu kan saya pertanyakan tadi gitu kan, saya pertanyakan ini sumbernya dari mana tadi tidak disebutkan. Pak nanti juga kita perlu kaji untuk masalah itu. Itu ya Pak Fajri ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke. Tadi saya penasaran sih Bu, barangkali ada ilmu baru Bu. Apa saya yang belum update itu Bu? Nah, coba nanti diupdate. Oke Pak Azhar silakan cepat pulang ya. Itu sudah di rumah atau belum itu? Masih di sekolah Bu. Masih di sekolah ini. Ayo cepetan besok terus. Nggak tahu kalau misalnya pagi loh. Kalau pagi 6:30 itu kan kasihan. Cukup mungkin ya, silakan kalau mau diskusi untuk kelompoknya ya. Bagaimana besok dengan kelompok masing-masing. Dipilih nanti ketua kelompok masing-masing ya. Oke, saya lihat dulu ya. Silahkan didiskusikan lagi. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Hasan, bisa minta linknya nggak Pak Hasan? Mungkin saya bisa baca yang itu Pak. Yang tadi yang latihan tulang itu Pak. Terima kasih Pak Hasan. Izin lab kawan-kawan. Besok jadi kuliah per grup ya? Ya, bagaimana Pak? Besok kuliah per grup. Iya, besok dibilang Pak Andi, mana dia bilang tadi ya? Saya tanya tuh, apakah besok perkuliahan pengembangan perangkat pembelajaran sudah dibagi berdasarkan kelompok gamenya? Dia bilang iya. Kayak tahu nih. Info dari Pak Soleh tentang desain-desainnya dan sebagainya yang dibilang Ibu Farida tadi ya. Ya. Itu 2 dosen berarti 75 hari atau gimana ya? 70. Nanti kayaknya gantian kayaknya. Kan dibilang Ibu tadi. Soalnya kalau busas itu sesuai SKS sesuai jamnya 3 jam ya 3 jam bisa lebih itu busas itu. Wah, katanya mahasiswa, saya tanya mahasiswa UNESA juga soalnya.
bahaya Ngeri. ketika bertanya dibalik nanya. Ya. Nah, itu. Bagus kan? Bagus kan? Di-review belum sampai ke paham. dalam-dalam. Tapi Iya. itu hampir sama kayak Bu Nani. Bu Nani juga gitu, tiba-tiba tanya apa masalahnya gitu. Sefrekuensi memang. Iya. Jadi kelompok satu harus punya mental yang kuat. Iya, Nampaknya kelompok A itu aduh. Ada perubahan lagi kah kelompoknya? Kurang tahu, Pak. Terakhir tadi itu Pak. Dan itu katanya Pak Andi paten. Sudah paten. tidak boleh direvisi lagi tuh. Atau paling tidak dosennya yang direvisi. Silakan Iya, WA diuji Pak juga, Andi. Pak ya. Apa? Pak Topik, salamnya. Siapa lagi tadi? Ngiku Bayrum. Siapa? Kenapa tidak kudapat nih? Izin mau ke pulang. Ya Tiki, bosku. Hati-hati Jauh, Pak, rumahnya, Pak. Di jalan Pak. Jauh tidak Oke. rumahnya. 20 menitan, Pak. Naik pesawat beliau. Bapak masih di sekolah, Pak. Kenapa nggak pulang dulu tadi, Pak? Orang sibuk itu. Sekolah. Apa nyambi penjaga malam, Pak? Oke Bapak-bapak izin live. Itu soal sumatif banyak yang beda soalnya. Yang dapat 100 tadi itu banyak dari yang lain, beda-beda. Oh, Risna, siapakah namanya Taufik? Oh, Risna. Ya. Ya, yang ikut kemarin juga tuh, ikut PPG kemarin daftar juga. Iya, Pak, ya. Oh iya. Orang Bantayeng toh, sikap Iya. Katanya titip salam. Tugas pedagogik apa aja, Kim? Ada lebih dekat dari rumah. 30 soal, Pak. Tugasnya, yang tugas di pedagogik habis menyelesaikan modul apa namanya? Materi ajar. Habis upload materi ajar kan masuk ke pedagogik. Tugasnya apa aja? Oh, tunggu saya lihat. Tugas di pedagogik. Review konsep dasar pendidikan di modul 1 itu. Peran guru dalam pembelajaran abad 21, model 2, pembelajaran inovatif, modul 3, perancangan pembelajaran inovatif, sama tugasnya dengan pembelajaran inovatif. Hanya 3. Gampang. Tidak rumit. Insya Allah. Siap, terima kasih. Siap-siap, grup A kerja keras. Dah. Oke, izin live Bapak-bapak yang terhormat dan teman-teman sekalian. Selamat istirahat. Kerja di kelompok A. Yuk, live yuk. Ayo, mari kita istirahat. Ya, Oke. terima kasih. Sampai Ditunggu jumpa. infonya Bapak Soleh, Bapak Ketua. Siap.